Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk bab berikutnya, bab tentang fil mujmal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhatsus sadis fil mujmal. Al-mujmalu ma yaftaqiru ilal bayani ka lafzi qur'in min qawlihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Fa innahu yahtamilul haidha wal idhar. Lishtirakil qur'i bainal haidhi wat tuhri. Bismillahirrahmanirrahim. Fil mujmal, tentang mujmal, ya. Mujmal itu makna dasarnya adalah global, ya, tetapi di sini lebih tepat dimaknai dengan ambigu. Ambigu itu bermakna ganda, ya. Kalau global itu sesungguhnya lebih ke umum, tapi maksud yang di dalam tema ini al-mujmal adalah makna ganda, bermakna ganda, ya, atau ia membutuhkan penjelasan. Al-mujmalu, adapun mujmal adalah malafat yaftaqiru, yang membutuhkan ilal bayan, pada penjelasan. Jadi ia karena sifat globalnya maka ia membutuhkan penjelasan. Kalau tidak ada penjelasan maka makna yang diharapkan bisa saja salah atau tidak sesuai dengan keinginan, ya. Kalafzi qur'in, seperti lafaz qur'in, lafaz quru, lafaz quru. Saya tidak menerjemah, ya, kita tetap mengambil itu kata Qur'in atau quru. Min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang ditalak, yatarabbasna, mereka menunggu atau melakukan masa penungguan bi anfusihinna, dengan dirinya sendiri atau menunggu diri, salah satu quru, 3 kali quru, 3 kali quru. Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, artinya ia cerai hidup, cerai karena ditalak, maka ia harus menunggu untuk bisa menikah kembali selama salah satu quru, 3 kali quru. Nah, apa maksud quru itu? Fa innahu, maka sesungguhnya quru, ya, itu yahtamilu, mengandung makna al haidha wal idhar, mengandung makna haid ataupun suci. Maksudnya gimana? Orang Arab suatu saat menggunakan kata quru untuk menyebut atau untuk memaknai makna haid, kadang-kadang menggunakan kata quru untuk makna suci. Jadi satu kata itu bisa maknanya berlawanan. Karena itulah nanti ia termasuk kata yang mujmal. Kok mujmalnya kenapa? Lishtirakil qur'i, karena mustaroknya, karena ambigunya, karena bermakna ganda dalam lafaz quru. Ganda antara apa? Bainal haidhi wat tuhri, antara dia dimaknai haid atau dimaknai suci. Jadi ayat ini bisa dimaklumi, bisa difahami, seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, untuk bisa nikah kembali ia harus menunggu 3 kali quru. 3 kali quru itu bisa bermakna 3 kali suci, 3 kali quru juga bisa bermakna 3 kali haid. Imam Syafi'i mengambil makna salah satu quru itu 3 kali suci. Imam Hanafi atau madhab Hanafiyah memaknai salah satu quru dengan 3 kali
haid. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa makna haid dan makna suci dalam tema ini sesungguhnya prakteknya sama. Ya, orang dicerai tanggal 1 Januari, lalu haidnya tanggal 15, maka selama 7 hari 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, maka sampai tanggal 22, antara tanggal 15 sampai 22 itu masa haid. Maka kalau menikah baru boleh dilakukan bulan pertama. Kapan? Bulan pertama pasca haid, maka tentu setelah tanggal 22. Setelah masa suci, maka juga tanggal 22. Jadi praktiknya sama. Ini masa bulan pertama, Januari, Februari, Maret. Jadi Maret tanggal 23 dia baru boleh menikah. Kalau yang dimaksud adalah 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, jadi pada penjelasan yang kemarin, seorang wanita yang ditalak oleh suaminya untuk bisa nikah kembali, ia harus melakukan iddah. Apa? Iddah. Iddah itu masa menunggu bagi wanita yang dicerai suaminya, menunggunya 3 kali suci. Bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya, ia pun juga harus melakukan iddah. Iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Ini tema kita yang lalu sudah kita sampaikan. Nah, di sini ini kata kuruk itu bisa dimaknai dengan haid, bisa dimaknai dengan suci. Warga Nahdliyin karena mengikut Imam Syafi'i yang berpandangan bahwa 3 kali kuruk adalah 3 kali suci, maka pandangan itulah yang diambil. Warga Muhammadiyah cara pandangnya lebih seperti madhab Hanafiyah, karena itu memaksudkan 3 kali haid. Tapi semuanya tetap sama, ya, tetap sama. Itu makna atau lafadz kuruk. Nah, nanti ada lagi kata-kata yang lain di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada kata yang memang mustarok gitu, memiliki makna yang ganda. Kadang-kadang disebut juga mustarok, kadang disebut dengan mutasyabih, ya. Misalnya kata maula. Kata maula itu bisa berarti majikan, bisa berarti budak. Huwa maula Abu Bakrin. Dia adalah budaknya Abu Bakar. Tapi kalau misalnya huwa maula Bilal. Dia adalah majikannya Bilal. Jadi antara kata majikan dengan kata budak tinggal lihat konteksnya. Nah, nanti di dalam ilmu balaghah biasanya untuk menentukan ini makna yang mana yang dipakai, makna pertama atau makna kedua, makna majikan atau makna budak, makna haid atau makna suci. Lihat konteks. Konteks di bahasa Arabnya siyak. Nah, ini nanti dibahas di dalam ilmu balaghah. Nah, kita tidak terlalu panjang tentang hal itu. Paling tidak yang pertama ini sesuatu yang sifatnya mujmal atau ambigu, bermakna ganda, ada ditemui di dalam beberapa lafadz di dalam Al-Quran. Nah, sementara ada beberapa lafadz yang memang membutuhkan bayan, membutuhkan penjelasan. Kalau yang mujmal tadi membutuhkan penjelasan, ya, membutuhkan penjelasan karena memang global, saking globalnya, karena bermakna ganda. Lah sekarang bayan itu sendiri. Bayan itu apa? Ayo kita baca. Wal bayanu ikhrajus syai'i min haizil iskali ila haizit tajalli wa huwa anwa'un. Wal bayan, dan yang disebut bayan adalah ikhrajus syai'i, mengeluarkan sesuatu, ya, mengeluarkan sesuatu min haizil iskal, dari keadaan muskil, keadaan iskal. Iskal itu membingungkan. Dari keadaan membingungkan ini dimaknai dengan makna pertama atau makna kedua. Ila haizit tajalli, menuju keadaan yang nyata, yang jelas. Itu namanya bayan. Ya, jadi bayan itu mengeluarkan kondisi dari hal yang membingungkan menjadi hal yang menjelaskan. Jadi hal yang tidak jelas menjadi yang nyata dan seterusnya. Itu namanya bayan. Nah, apa itu bayan? Nanti ada penjelasannya.
Wa huwa anwa'un, dan bayan itu ada beberapa macam. Gitu ya. Ya, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu bayanun bil qawli qawlihi ta'ala fi shaumit tamattu' fasyamu thalathati ayyamin fil hajji wasab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Itu yang pertama. Bayanun, bayan, penjelasan, bil qauli, dengan ucapan. Jadi penjelasan berupa tuturan, berupa ucapan. Maksudnya juga lafaz Al-Qur'an, ataupun nanti kalau hadis juga dalam tuturan hadis. Ya, berupa ucapan. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fi shaumit tamattu', dalam puasanya orang yang haji tamattu'. Ya, shaumit tamattu' itu maksudnya puasa bagi orang yang memilih jenis haji tamattu'. Nah, nanti para santri tentu harus praktek, kalau bisa sebelum puasa, kalau tidak bisa ya setelah hari raya nanti, bahwa jenis haji ada haji ifrad, haji qiran, haji tamattu'. Kalau haji tamattu' itu umroh dulu baru haji. Antara saat umroh dengan haji ada jeda waktu, dan dia mengakhirinya dengan tahallul atau potong rambut, sehingga karenanya dia harus kena denda. Dendanya apa? Dendanya berpuasa. Atau kalau puasa tidak bisa, maka nanti menyembelih kambing. Nah, nanti santri bisa lihat ini kan ayat 196 surat Al-Baqarah. Itu lengkapnya adalah faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, barang siapa yang bertamattu antara umroh dan haji. Jadi antara haji dan umroh itu mestinya kalau maunya terus itu kan harus dipakai terus ya baju ihram. Sekali pakai baju ihram ya jangan dilepas. Tapi kan wong kan gak kuat ya. Bayangkan seperti ustadz itu umroh tanggal 1 misalnya begitu. Hajinya tanggal 15. Padahal umroh itu hanya butuh waktu 1 hari. Ya. Selama 15 hari suruh pakai baju terus, padahal tidak ada agenda, kan tidak kuat. Karena itu gimana? Terpaksa dilepas, terpaksa kita potong rambut, tahallul, karena umroh itu ihtasakur, ihram, tawaf, sa'i, bercukur atau tahallul. Nah, sebagai bentuk dendanya, denda nusuk, namanya dam nusuk, adalah puasa atau menyembelih kambing. Biasanya orang lebih pilih menyembelih kambing biasanya. Ini ayatnya. Ya, faman tamatta'a bil umrah ilal hajj, siapa yang melakukan tamattu, artinya sudah boleh bersenang-senang, lepas baju, potong rambut, pakai minyak wangi antara umrah dengan hajinya, maka famastayassara minal hajj, maka hendaknya dia menyembelih kambing. Nah, kalau menyembelih kambing tidak bisa, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mampu menyembelih kambing, fasyamu thalathati ayyamin fil haji, puasa 3 hari di masa haji, kemudian wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika dia pulang ke tanah air. Gitu ya. Itu namanya dam nusuk. Apa? Dam nusuk, denda karena memilih jenis hajinya tamattu. Supaya tidak dapat denda gimana? Ya jangan pilih tamattu. Jangan pilih tamattu. Pilih saja yang misalnya langsung qiran atau ifrad, haji sekaligus langsung lanjut umroh. Umroh dulu langsung lanjut haji. Tetapi semua itu kan punya kelemahan, punya kekurangan masing-masing. Kalau yang datangnya mendekati hari haji, hari hajinya besok, sekarang baru datang, oke silakan, tidak usah tamattu, langsung saja dia umroh, selesai umroh baju jangan dilepas, jangan cukur, jadi ihtasa saja, jangan pakai kur, ihram, tawaf, sa'i, tanpa bercukur, tetap dipakai, lanjut besok tanggal 8, 9, 10, 11, 12 dan atau 13 dia melaksanakan haji selesai. Nanti pernik-perniknya penjelasan selanjutnya. Nah, di mana letak bayannya itu? Nah, di sini kan ada penjelasan fasyamu thalathati ayyamin fil haji.
ya, puasa 3 hari di masa haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari jika kalian pulang. Mestinya kan 3 ditambah 7, sudah jelas lah. Tapi ini dijelaskan lagi, diperjelas. Nah, perjelas itu namanya bayan. Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang lengkap. 10 hari yang sempurna melaksanakan dam nusuk. Kalau memilih puasa 3 hari ketika di tanah suci, 7 hari ketika di tanah air, genap total semua berapa hari? 10 hari. Mestinya cukup 3 dengan 7 otomatis 10. Tapi di sini dibayan lagi, diperjelas lagi, ya. Diperjelas lagi, tilka asyaratun kamilah, itu 10 hari yang komplit. Supaya tidak ada salah paham. Loh, kan di sana kan sudah 3 hari. Jadi yang 7 hari sudah dikurangi, berarti di rumah tinggal 4 hari. Tidak begitu. Ya, kalau di sana 3 hari, di rumah 4 hari, total baru 7. Padahal di sini itu berapa? Tilka asyaratun kamilah. Sempurnanya kalau puasa 10 hari. 3 di sana, 7 di tanah air. Nah, itu namanya bayan bil qaul. Bisa difahami ya? Bismillah. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani bayanun bil fi'li kabayani fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyatas salati wa ghairaha. Wathani, dan yang kedua adalah bayanun bil fi'li, bayan penjelasan dengan perbuatan. Kabayani fi'lin nabi, seperti penjelasan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifiyatas sholati, pada kaifiah salat, cara salat, wa ghairaha, dan lainnya. Itu bayan bil fi'li. Kan banyak ya, Nabi itu kalau salat atau perilaku salat Nabi tidak dilafatkan oleh Nabi. Nabi hanya melakukan saja. Siapa yang mengkabarkan nanti? Yang mengkabarkan sahabat. Al-Quran hanya sifatnya global. Aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Lakukan salat, dirikan salat, bayarlah zakat. Ada hadis-hadis tentang salat Nabi kadang-kadang umum, tapi kemudian Nabi melakukannya. Allahu Akbar, tangan diletakkan di sini, kemudian membaca doa iftitah, membaca suratul Fatihah, membaca ayat, lalu Nabi ruku, Nabi i'tidal, dan seterusnya sampai salam. Perilaku sahabat itu dipotret oleh Nabi. Maka ada sahabat yang mengatakan, iftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi wa yukabbir. Nabi itu kalau sholat memulainya dengan mengangkat kedua tangannya lurus dengan pundak sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar, wa wada'a ala sadri, dan meletakkan pada dadanya. Lalu membaca ini, baca itu, dan seterusnya sampai salam. Ya. Sampai posisi kakinya bagaimana? Karena Rasulullah SAW atau yatawarraku Rasulullah SAW fi raka'ah fiha taslim. Rasulullah itu bertawarruk ketika di rakaat di mana ada salam. Nah, siapa yang menceritakan itu? Itulah cerita sahabat. Nabi hanya melakukannya. Ya, perilaku Nabi itu bayan Nabi, penjelasan Nabi atas kewajiban sholat. Ini namanya bayan bil fi'li. Jelas ya di sini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsalitsu bayanun bil kitabi ka bayani maqadiriz zakati wa diyatil a'da'i fa innahu sallallahu alaihi wasallam bayyanahuma bi kutubihil masyhurah. Wa tsalitsu, yang ketiga, bayanun bil kitab, bayan penjelasan dengan Alkitab, maksudnya penjelasan berdasarkan Al-Quran.
Al-Quran menjelaskan secara detail. Kabayani maqadir zakat, seperti penjelasan ukuran-ukuran zakat. Berapa zakat ini harus dikeluarkan? Ini kadang-kadang juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Wadiyatil a'da, dan diat atau denda kalau orang mencederai anggota tubuh seseorang. Nah, misalnya as-sinnu bis-sinni wal ainu bil aini. Nah, gigi dibalas dengan gigi, mata dibalas dengan mata. Nah, dan setiap ada luka maka membutuhkan qisas dan seterusnya. Itu kan penjelasan di dalam Al-Quran tentang apa yang harus apa tebusan, apa denda atau apa balasan yang harus dilakukan. Itu namanya bayan bil kitab. Warabi'u bayanun bil isyarah ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha, yakni 30 yawman, thumma a'ada al-isyarah bi asabi'ihi 3 marratin wa habasa ibhamahu fi thalithati isyaratan ila anna asy-syahra qad yakunu 29. Warabi'u, dan yang keempat, bayanun bil isyarah, penjelasan dengan isyarah. Isyarah itu ya isyarat atau apa namanya, dengan peragaan. Isyarat yang dimaksud bukan isyarat dalam artian isyarat sinyal, itu bukan ya, tapi peragaan. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha, bulan itu begini, begini dan begini. Kata-kata yang ditulis oleh sahabat yang itu, bulan itu begini, begini dan begini, ya. Sambil Nabi gimana? Yakni 30 yauman, 30 hari, ya. Kok 30 hari gimana? Asyahru hakadha wa hakadha. Ya, ketika menyebutkan 30, asyahru hakadha, hakadha, summa hakadha, yakni 30 yauman, yakni maksudnya 30 hari, summa a'adal isyarah, kemudian mengulang isyarah bi asabihi, dengan jari jemarinya, 3 marratin, 3 kali, ya. Jadi begini, asyahru hakadha, untuk menunjuk bilangan 30. Bulan itu 30 hari. Kemudian wahabasa ibhamahu fi tsalitsati, dan menekuk salah satu jarinya pada kali yang ketiga. Wahakadha. Ini 10, 20, 29. Berarti 29. Asyahru hakadha wa hakadha. Gitu ya. Tsumma adar isyarah bi asabihi 3 marrat, kemudian mengulangi isyarahnya 3 kali. Wa habasa ibhamahu, menahan atau menekuk ibu jarinya, fi tsalitsati, yang ketiga, isyaratan, sebagai isyarat, ila anna syahra, bahwa sesungguhnya bulan itu qad yakunu 29, kadang-kadang 29 hari. Loh, Nabi kok harus begitu, kenapa sih? Ini menunjukkan bahwa betapa sahabat saat itu memang belum bisa baca tulis. Karena itulah maka Nabi membutuhkan untuk menjelaskan 30, 29 saja harus pakai begitu. Mestinya kan kalau sahabat yang diajak bicara itu sudah banyak yang pandai baca tulis, pandai berhitung, cukup dikatakan asyahru 30 atau asyahru 30, ya, atau asyahru gimana? 29, ya, 29 atau 30. Tapi karena mereka belum paham, mungkin 30 dan 29 karena Nabi menggunakan isyarat.
Seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan bayan. Bayan sebagai penjelas sesuatu yang masih samar, yang masih belum ada kejelasan. Tapi tema kita kali ini sesungguhnya tentang mujmal. Mujmal itu bisa bermakna global, membutuhkan penjelasan. Mujmal bisa bermakna ambigu, bermakna ganda, memiliki makna lebih dari satu, yang karenanya dia membutuhkan penjelasan. Paham ya? Nah, ada yang mau bertanya? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap dipelajari, mudah-mudahan semakin paham dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.